Anda masih bersama kami di program Bayangkara Inspiratif. Babin Kamtipmas Desa Gambuhan, Polsek Pulau Sari, Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, Aibda Castro, mendirikan sekolah gratis tingkat Madrasah Sanawiyah Al-Fatah di desa binaannya. Tidak hanya itu, Aibda Castro juga menyiapkan pakaian gratis dan bahkan antar jemput siswa dari rumah ke sekolah. Dulu sebelum berdirinya MTS ini banyak siswa dari SD maupun MI dari rasionya APK itu yang melanjutkan ke jenjang SMP maupun MTS itu sangat sedikit sekali. Dari itu kami berpikir, kebetulan istri juga seorang guru, saya ingin hidup saya juga punya manfaat yang lebih di masyarakat. Akhirnya saya rembukan dengan Bapak, kita sepakat di tanah kita wakafkan untuk pendirian MTS di tahun 2013. Jadi setahun setengah selang berdirinya kita sudah mendapatkan izin operasional resmi dari pemerintah, dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan diakui secara nasional. Senang ya, senang. Bapak walaupun seorang polisi tapi dia itu tetap mau nyupir gitu. Jadi supir sekolah. Di sini pencaksilat. Itu yang nanti pasastro, terus drum band, pramuka. Biasanya kalau pasastro itu antar jemputnya itu lebih cepat sih. Fasilitas pendidikan boleh dikatakan gratis. Kita pada tahun ajaran baru yang penting mereka mau sekolah, kita berikan pakaian gratis, ATK gratis, dan batik juga kita gratiskan kepada mereka yang mau sekolah di MTS Al-Fatah Gambuhan ini. Saya di samping mengampu ekstrakurikuler pencaksilat, namun demikian apabila ada guru yang kosong dan memang membutuhkan saya selalu mengisi kekosongan tersebut agar anak selalu mendapatkan motivasi dan pelajaran yang baik untuk ketertiban anak. Bagi saya itu sangat menginspirasi untuk orang-orang lain, juga termasuk sebagai aparat juga bisa terinspirasi oleh beliau karena beliau ini selain hanya sebagai seorang polisi, beliau juga bisa atau mampu mendirikan sekolah seperti sekarang. Jarang ada orang atau apalagi aparat biasanya kan hanya ya udah di kepolisian aja, tapi beliau peduli sama pendidikan anak-anak di sini. Apalagi katanya zaman dulu tuh jarang banget di sini ada anak yang melanjutkan sampai tingkat MTS atau SMP ataupun tingkat SMA. Saya sebagai pimpinan langsung Pak Aibda Castro, saya malah bersyukur dan terima kasih kepada Pak Castro. Ada istilahnya kegiatan di luar tugasnya yang bisa meningkatkan SDM warganya. Ini juga salah satu usaha saya untuk menopang keperluan MTS, Madrasah Sanawiyah Al-Fatah. Itu siapan untuk siapan korban itu yang kambing Jawa yang di dalam itu. Itu nanti untuk siapan korban dan kebetulan itu sudah ada namanya semua itu. Karena dari hobi saya beli sapi, beli kambing. Berarti ya sudah sekitar kurang lebih 7 tahunan lah saya pindah di Pulau Sari ini. Untuk mengetahui bagaimana Aibda Castro mendirikan sekolah gratis di desa binaannya dan juga menyiapkan pakaian gratis serta antar jemput siswa dari rumah ke sekolah, kali ini kita telah terhubung langsung dengan Aibda Castro. Selamat siang Pak Castro. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, cerita awalnya seperti apa yang melatar belakangi Bapak mendirikan sekolah gratis untuk warga ini? Oh ya, jadi awalnya begini Mas. Jadi saya kebetulan bertugas di Polres Pemalang, kemudian saya tinggal di Desa Gambuhan. Kepindahan saya dari Polres Pemalang ke Polsek Pulau Sari, saya menjadi Babin Kamtipmas. Saya melihat Desa Gambuhan ini merupakan salah satu desa yang berpenduduk padat nomor 2 di Kecamatan Pulau Sari. Namun demikian untuk rasio angka penilaian kasar tentang pendidikannya ini awal 2013 itu masih rendah. Artinya banyak anak-anak yang lulusan SD maupun Madrasah Ibtidaiyah itu setelah lulus dari SD maupun MI itu banyak yang tidak melanjutkan ataupun kalaupun melanjutkan itu
di tengah perjalanan mereka putus sekolah. Nah, dari latar belakang demikian, kebetulan juga istri saya seorang guru yang mengajar di sekolah swasta. Akhirnya kami berembuk, termasuk dengan bapak mertua saya. Kebetulan bapak mertua saya setuju bahwa akses pendidikan lebih didekatkan dengan biaya yang murah, dengan latar belakang untuk membantu masyarakat biar tidak ada anak yang putus sekolah dan meningkatkan rasio angka anak untuk bersekolah atau berpendidikan lanjutan dari SD maupun MI. Nah, dari latar belakang tersebut kami akhirnya sepakat untuk mendirikan madrasah sanawiyah, yaitu sekolah tingkat SMP di bawah Kementerian Agama di Desa Gambuhan, desa binaan saya sendiri. Sampai sekarang masih berjalan dan alhamdulillah muridnya atau siswanya tambah banyak dan animo masyarakat terus tumbuh dengan berdirinya madrasah sanawiyah tersebut. Baik. Itu, Mas. Lalu Pak, Anda merelakan sebidang tanah untuk diwakafkan dan dibangun sekolah gratis ini. Ceritanya seperti apa, Pak? Jadi inspirasinya kalau saya melihat bahwa hidup saya itu harus lebih punya manfaat kepada masyarakat. Sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia itu yang baik adalah manusia yang punya manfaat di manusia, di antara manusia yang lain. Juga terkait dengan di hadis lain mengatakan bahwa semua amal kita itu akan terputus kecuali 3 setelah kita mati. Itu yang pertama adalah amal jariyah, yang kedua adalah ilmu yang manfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Lah, dari inspirasi hadis ini saya berpikir kenapa saya mendirikan madrasah sanawiyah. Ini 3-tiganya dapat. Artinya kita mendirikan sekolah atau tanah wakaf, kita wakafkan di pendidikan, itu kan sangat bermanfaat dan itu jariah sampai kapanpun. Kemudian ilmu yang manfaat adalah ilmu yang ditularkan. Saya kebetulan juga dulu sebelum jadi polisi pernah jadi pengajar di TPQ. Kebetulan juga istri seorang guru, akhirnya cocok untuk mengajarkan ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang ditularkan, itu yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh. Anak yang soleh ini kan dididik dengan di samping ilmu agama, kelengkapannya adalah ilmu pengetahuan sosial. Ya, MTS ini kan memadukan pendidikan agama juga ilmu pengetahuan sosial. Akhirnya komplit. Akhirnya saya berpikir untuk mendirikan MTS bersama Bapak, dimotori oleh saya dan Bapak mertua dan istri. Alhamdulillah untuk sampai sekarang masih berdiri tegak. Baik, menjadi hal baik untuk berbagai aspek kehidupan ya. Lalu Pak, bagaimana pengaturan manajemen dari sekolah ini Pak? Karena Anda sudah membangun dan Anda juga ikut andil langsung di sekolah ini. Pengaturan manajemennya seperti apa? Baik, kalau dari awalnya memang dulu yang mengatur, karena waktu itu saya juga masih di Polres, belum dekat seperti sekarang. Kalau sekarang memang saya tugasnya lebih dekat dengan Polsek. Artinya manajemen yang kami terapkan untuk intern sekolah kami serahkan kepada istri, karena istri juga kebetulan kita posisikan sebagai kepala madrasah sanawiyah. Kemudian untuk urusan eksternnya lebih kepada saya, termasuk urusan sarpas, urusan pemenuhan fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Artinya bagi-bagi tugas, Mas. Jadi internnya yang ngurus adalah istri saya selaku kepala madrasah. Kemudian untuk eksternnya kami yang lebih berperan untuk secara manajemennya, begitu. Baik, Pak, MTS ini kan bersifat gratis. Lalu berapa guru yang mengajar di sana dan mekanisme penggajian para guru ini seperti apa, Pak? Baik, jadi guru yang sampai sekarang berarti yang masih ada dan sesuai dengan jurusan itu ada 14 guru dengan tenaga pendidik dan karyawan. Kemudian untuk sistem penggajiannya, kalau awal-awal kita sebelum mendapatkan izin operasional, karena berdiri MTS ini kan 2013, Mas. 2013, kemudian 1 tahun setelah berdirinya itu 2014 kita mendapatkan izin operasional.
dari pemerintah sehingga kita mendapatkan biaya operasional sekolah atau BOS. Kalau setahun yang pertama memang kami sangat berat karena kami harus menyisihkan uang gaji saya ataupun dengan pendapatan lain untuk menggaji guru. Namun setelah keluarnya dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah, sebagian dana BOS tersebut kami alokasikan untuk penggajian guru dan karyawan, walaupun ya cukup tidak cukup, kami harus cukupkan gitu sampai sekarang. Terima kasih Aibda Castro sudah bergabung di Bayangkara Inspiratif. Dan pemirsa, kita langsung ke informasi selanjutnya. Akan ada Aibda Jasman yang menginisiasi peningkatan ekonomi warga lewat penanaman kopi robusta. Bayangkara Inspiratif segera kembali.